Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Wahyu DRM dalam podcast Lentera Ilmu. Hari ini saya akan membahas mengenai sesuatu yang dianggap mahasiswa itu masih rumit. Mungkin karena ide yang sudah dapat, tapi masih bingung mau nulis apa di skripsi. Kali ini saya akan berikan tips dan tips menulis skripsi sehingga kamu dapat membangun ide atau inspirasi kamu dalam menulis skripsi. Kebanyakan mahasiswa akhir atau mungkin biasanya semester 7 akan bingung untuk mencari judul. Mengapa bingung? Ada banyak asumsi yang dapat diajukan, misalnya karena tidak memahami kemampuan dari keilmuan atau kajian yang tidak diteliti, sehingga merasa untuk desain dari yang akan diteliti para mahasiswa cenderung tidak mampu untuk menulis skripsi itu sendiri. Mengapa saya berasumsi demikian? Ada beberapa alasan yang dapat diajukan, antara lain jasa konsultan atau istilahnya pembuatan skripsi yang semakin hari semakin banyak dan bahkan dilakukan dengan terang-terangan. Hal ini sungguh sangat berbahaya karena bentuk ini merupakan bentuk kejahatan dari keilmuan yang saya rasa bisa berakibat fatal bagi mereka yang mau melakukan pembajakan skripsi, sehingga sampai untuk mereka yang membuatkan skripsi. Tapi kita tidak akan bahas itu. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya agar mampu menulis skripsi atau tugas akhir lainnya secara mudah dan efektif. Tulisan ini ditulis berdasarkan asumsi bahwa setiap mahasiswa yang bersiap menulis skripsi tentunya telah memiliki kemampuan menulis dalam kategori minimal baik. Mengapa saya mengasumsikan demikian? Karena secara teoretik, mahasiswa semester akhir telah menulis beberapa makalah untuk beberapa mata kuliah yang telah diambil. Untuk menulis makalah-makalah tersebut, tentunya si mahasiswa juga telah membaca beberapa buku untuk menyelesaikan tugas makalahnya. Dengan kata lain, disadari atau tidak, secara langsung atau tidak, mahasiswa semester akhir telah dididik untuk mampu menulis tugas akhir. Sebenarnya menulis skripsi itu mudah. Mengapa mudah? Karena sebenarnya skripsi itu adalah akumulasi dari pengetahuan yang didapatkan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Jika ada yang mengatakan menulis skripsi itu sulit, mungkin yang bersangkutan tidak serius mengatakannya. Dia mengatakan demikian karena berdasarkan keyakinan penulis, dia fobia mendengarkan kata-kata skripsi. Bukankah telah banyak orang-orang yang sudah selesai, bahkan sudah ada jutaan yang telah menulis skripsi? Jika mereka bisa, kenapa Anda bilang itu sulit? Ya, biasanya beberapa problem yang ditemukan pada mahasiswa ketika hendak menulis skripsi. Yang pertama adalah bingung mau menulis apa. Nah, ini yang penting ya. Kebingungan ini biasanya membuat pikiran kita menemui jalan buntu, merasa bahwa apa yang hendak ditulis tidak menarik, atau tema-tema yang akan dikaji oleh kita itu telah ditulis oleh orang lain. Kebingungan seperti ini merupakan indikasi bahwa kita kurang membaca. Maka segeralah membaca, khususnya yang terkait dengan tema-tema yang kita suka. Banyak tempat yang bisa dicari untuk melihat penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, sehingga setidaknya jika kita sudah membaca atau menemukannya, kita bisa mengimplikasikan atau mengamati, kita tiru, dan kita modifikasi. Karena pada dasarnya jika kita mampu melakukan hal yang sederhana saja, maka menulis skripsi itu akan terasa lebih mudah, nyaman, dan menyenangkan. Kesalahan yang sering terjadi dalam menulis skripsi adalah terlalu sibuk mencari judul. Seharusnya yang dilakukan kali pertama dalam mencari judul itu hendaklah mencari akar masalah.
Judul kan cuma permainan diksi bahasa, sedangkan tema yang dicari itu adalah masalah. Jika Anda sibuk mencari judul, maka kesulitan yang akan mengganggu adalah di mana Anda akan melakukan penelitian. Saran saya, carilah terlebih dahulu objek yang untuk diteliti yang memang menjadi sumber masalah sebuah penelitian, sehingga ketika kita sudah mendapatkan masalah penelitian, objek yang akan diteliti itu akan mudah untuk didapatkan. Sederhananya, jika kita sudah memiliki bahan, maka bahan itu akan bisa dibuat menjadi apapun, dan jika kita menyukainya, kita bisa mengubahnya. Tapi kalau kita sudah menyiapkan sesuatu itu sesuai dengan kita butuhkan, ternyata pada prosesnya tidak hal demikian, barang jadi tersebut tidak bisa diperbaiki lagi. Maka dasarnya itu adalah cari sumber masalahnya. Masalahnya itu akan bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan serta kebutuhan, baik yang disarankan oleh pembimbing akademik, dosen pembimbing, ataupun dosen pembahas, seperti itu. Biasanya yang menjadi kendala bagi mahasiswa dalam menulis skripsi adalah birokrasi. Harus selalu diingat bahwa menulis skripsi tidak semata-mata akademik, tapi juga birokrasi. Mulai dari hendak menulis skripsi, Anda akan langsung dihadang oleh birokrasi. Judul yang akan Anda ajukan harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dulu dari dosen akademik. Kemudian maka jika dosen pembimbing, dosen akademik tidak mendapatkan pemasukan berharga untuk judul penelitian Anda, maka keberadaan dosen pembimbing akademik hanya menjadi sekedar formalitas belaka, sehingga keberadaannya tidak akan beri nilai lebih atas bagi mahasiswa yang akan dibimbingnya nanti. Kemudian masuk ke prodi atau ke jurusan untuk mendapatkan ACC dan mendapatkan dosen pembimbing. Di jurusan pun akan dicek apakah judul yang diajukan sudah pernah dibahas atau belum. Setelah mendapatkan persetujuan, maka Anda akan diminta untuk menemui dosen pembimbing untuk bimbingan dan mendapatkan ACC untuk diseminarkan. Proses ini lebih banyak menekan para mahasiswa itu dari sisi psikologis. Walaupun secara umum tugas dosen pembimbing itu adalah membimbing, tapi dalam artian mengarahkan dan memberikan masukan, semuanya itu kembali pada si mahasiswa pembahas. Namun tidak ada juga mahasiswa itu yang sering menghabisi psikologis dosen pembimbingnya. Kenapa saya katakan menghabisi? Karena kecenderungan mahasiswa itu suka membuat jadwal untuk bimbingan sesuka hatinya. Itulah perlunya mahasiswa itu mengetahui cara dan trik menghubungi dosen pembimbing seperti yang sudah saya sampaikan pada podcast saya sebelumnya. Dalam beberapa kasus tidak sedikit mahasiswa yang tidak cocok dengan gaya membimbing dosen pembimbing, sehingga bagi dia ingin cepat selesai, maka temuilah dan ketahuilah cara dan waktu yang tepat bagi dosen pembimbing untuk membimbing. Jadi ketika dosen menyukai dan cara saudara untuk melakukan komunikasi dan dalam bimbingan, maka biasanya dosen itu lebih mempermudah saudara dalam apapun, sehingga saudara akan lebih cepat untuk menyelesaikan skripsi tersebut. Yang ketiga adalah masalah bagi mereka yang melakukan penelitian di lapangan. Biasanya peneliti akan kebingungan ketika memasuki lapangan penelitian. Bagi yang tidak terbiasa melakukan penelitian lapangan, tentu ini pekerjaan sulit, tapi bukan mustahil untuk dilakukan. Ada beberapa saran. Yang pertama, bacalah skripsi atau buku-buku yang sesuai atau dengan mirip yang akan dibahas. Kemudian, jangan segan bertanya kepada teman yang dianggap mampu kepada dosen pembimbing
Kemudian yang masih semester awal, mintalah kepada dosen untuk dilibatkan dalam penelitian yang dilakukan. Apalagi pemerintah sekarang sudah memberikan bentuk beberapa penelitian yang bisa meningkatkan kualitas kemampuan mahasiswa dalam meneliti, seperti PKM 5 bidang. Yang keempat, yang biasa membuat mahasiswa lambat dalam menulis skripsi adalah problem menulis. Secara teori, mahasiswa semester akhir pastilah sudah mampu menulis. Menulis di sini ada dua bentuk. Yang pertama, menyusun kata menjadi kalimat dan merangkai kalimat menjadi paragraf. Menyusun dan memilah-milah data dari hasil penelitian dalam bentuk bab. Kemudian banyak hal lain yang harus disiapkan oleh mahasiswa, sehingga dia harus terus berlatih dan mencoba memahami dan membaca kembali tulisan yang sudah mereka buat. Terkadang ide-ide yang mereka sampaikan dalam skripsi tersebut merupakan ide-ide yang berulang, sehingga sebaiknya dalam menulis itu siapkan ide pokok setiap paragraf, sehingga ide-ide pokok itu terhubung satu sama lain dengan beberapa paragraf berikutnya. Kemudian yang kelima, biasanya problem yang menjadi masalah bagi mahasiswa itu adalah semangat. Dalam menulis tugas akhir ada banyak hal yang dapat merontokkan semangat Anda dalam menulis, seperti birokrasi yang lambat sehingga proses pengajuan izin penelitian terhambat, dosen pembimbing jarang di tempat, bentrok dengan pembimbing, dan lain sebagainya. Namun ada kalanya masalah timbul dari dalam diri sendiri, seperti tulisan skripsi itu kena virus sehingga tidak bisa dibuka di komputer, atau flash disknya hilang, atau faktor internal diputusin pacar, sehingga akan merusak fokus dari skripsi yang mau dibuat. Dan bisa juga adalah masalah kesehatan dan lain sebagainya. Pada akhirnya, jadi tidaknya skripsi Anda itu ditentukan oleh Anda sendiri. Jika terus menulis, maka Anda akan mampu menyelesaikannya. Tapi jika tidak mau menulis, maka skripsi itu tidak akan pernah selesai. Ingat, selesai tidaknya sebuah tugas akhir tidak akan ada hubungannya dengan kecerdasan seseorang, tetapi lebih kepada ketekunan seseorang untuk menyelesaikannya. Maka dari beberapa masalah tersebut, berikut adalah trik yang dapat dilakukan untuk menjadikan skripsi itu lebih mudah. Yang pertama, sadari terlebih dahulu bahwa menulis skripsi tidak semata-mata problem akademis, tapi juga birokrasi, kemudian juga mental. Pahami persyaratan administrasinya, pahami alurnya. Tentukan masalah dan tema yang tepat untuk penelitian dan belum dilakukan oleh orang lain, sehingga dapat dibuat dengan mudah. Kumpulkan data terlebih dahulu, kemudian kenali dan pahami karakter dosen pembimbing, dan jangan lupa selalu motivasi diri dan senantiasa berdoa. Sehingga dengan memahami dan mencermati dari tips dan trik sederhana yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, walaupun hanya bincang-bincang yang bisa menghidupkan inspirasi semata. Namun saya harapkan yang sederhana ini dapat bermanfaat untuk kita semua, baik bagi kita yang dalam menulis skripsi, tesis, ataupun disertasi. Demikianlah podcast Ruang Inspirasi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.